Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bakri. NPM saya 24100100016. Saya akan mempresentasikan manajemen proses dan CPU scheduling, memori, deadlock, dan file system. Presentasi ini akan mengupas tuntas pilar-pilar penting dalam sistem operasi modern dengan memastikan komputer Anda berjalan lancar dan efisien. Kita akan menjelajahi bagaimana sumber daya vital seperti CPU, memori, dan penyimpanan dikelola secara optimal. Kita lanjut. Pengantar sistem operasi, manajemen proses, dan CPU scheduling mengatur alur kerja CPU. Manajemen proses adalah inti dari kemampuan sistem operasi untuk menjalankan banyak tugas secara bersamaan atau multitasking. Setiap proses adalah program yang sedang dieksekusi, dan sistem operasi mengelolanya dengan cermat melalui struktur data yang disebut proses control block atau PCB. PCB ini menyimpan semua informasi penting tentang proses tersebut melalui dari status prioritas hingga lokasi memorinya. Karena CPU hanya mampu menjalankan satu instruksi dari satu proses pada satu waktu, penjadwalan CPU menjadi sangat krusial. Tujuannya adalah untuk mendistribusikan waktu CPU secara adil dan efisien di antara semua proses yang bersaing. Ini memaksimalkan pemakaian CPU sambil meminimalkan waktu tunggu dan waktu respon pengguna, memastikan pengalaman komputasi yang mulus. Proses adalah program berjalan. Penjadwalan CPU itu penting. Maksimalkan pemakaian CPU, minimalkan waktu tunggu. Kita lanjut. Strategi distribusi waktu CPU. Algoritma penjadwalan CPU. Contoh dan dampaknya. Berbagai algoritma penjadwalan CPU dikembangkan untuk mencapai tujuan yang berbeda, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya. First come, first served. Proses dieksekusi sesuai urutan kedatangan. Ini sederhana, namun proses pendek bisa terjebak, menunggu proses panjang selesai. Convert effect. Short job first, memilih proses dengan waktu eksekusi terpendek, optimal untuk rata-rata waktu tunggu, tetapi beresiko starvation jika proses panjang terus-menerus kalah prioritas. Round robin, setiap proses mendapat jatah waktu kuantum yang sama ideal untuk sistem time sharing karena keadilannya, tetapi overhead bisa tinggi jika kuantum terlalu kecil. Priority scheduling, proses dengan prioritas tertinggi dijalankan terlebih dahulu, efisien untuk tugas-tugas kritis, namun bisa menyebabkan proses prioritas rendah tidak pernah dieksekusi. Starvation jika banyak proses prioritas tinggi. Manajemen memori dan virtual memory, memperluas kapasitas memori. Memori adalah salah satu sumber daya paling vital dalam sistem komputer. Manajemen memori bertugas mengolokasikan dengan melindungi ruang memori agar berbagai proses dapat berjalan tanpa saling mengganggu. Ini memastikan setiap program memiliki akses ke memori yang dibutuhkan, sekaligus menjaga integritas data. Konsep virtual memory merevolusi cara sistem operasi mengolah memori. Ini memungkinkan program untuk seolah-olah memiliki memori yang jauh lebih besar daripada memori fisik yang sebenarnya tersedia. Hal ini dicapai melalui teknik pegging dan swapping. Pegging membagi memori menjadi blok-blok kecil, halaman atau peg, yang berukuran tetap, menghilangkan fragmentasi eksternal. Swapping memindahkan halaman antara memori utama dan penyimpanan sekunder atau disk yang sesuai kebutuhan. Peg replacement
Algoritma seperti FIFO, LRU, atau optimal digunakan saat memori fisik penuh untuk memutuskan halaman mana yang akan diganti. Lanjut. Ilustrasi virtual memory. Memori fisik vs memori virtual dengan pegging. Diagram ini menunjukkan bagaimana sistem operasi pengguna konsep virtual memori untuk mengoptimalkan pengguna memori. Program-program melihat ruang alamat virtual yang besar, sementara sistem operasi memetakan ke halaman-halaman dalam memori fisik yang lebih kecil dan juga ke ruangan swap pada disk. Ketika sebuah program membutuhkan data yang tidak ada di memori fisik, terjadi backfault dan sistem akan memuat dari disk. Ini menciptakan ilusi memori tak terbatas, memungkinkan lebih banyak program berjalan bersama. Kita lanjut. Memahami kebutuhan sistem. Deadlock. Situasi mematikan dalam sistem operasi. Deadlock adalah kondisi kritis di mana sekelompok proses saling menunggu sumber daya yang telah dikunci oleh proses lain dalam kelompok tersebut. Akibatnya, tidak ada proses yang bisa melanjutkan eksekusinya, menyebabkan sistem berhenti merespon. Kondisi ini sering diibaratkan seperti dua kereta yang bertemu di satu rel tunggu dari arah berlawanan. Keduanya tidak bisa maju atau mundur. Untuk terjadinya deadlock, 4 kondisi ini harus terpenuhi secara simultan. Mutual exclusion. Setidaknya satu sumber daya harus non-shareable. Hanya satu proses yang bisa menggunakannya pada satu waktu. Non-preemption. Sumber daya yang dipegang tidak bisa direbut paksa, hanya bisa dilepas secara sukarela oleh proses yang memegangnya. Hold and wait. Sebuah proses memegang satu sumber daya sambil menunggu sumber daya lainnya. Circular wait. Ada rantai proses P1, P2, Pn, di mana P1 menunggu sumber daya P2, P2 menunggu P3, dan seterusnya sampai Pn menunggu P1. Kita lanjut. Mencegah dan mengatasi buntut. Metode penanganan deadlock. Mengatasi deadlock adalah tantangan utama dalam desain sistem operasi. Ada 3 pendekatan utama yang menanganinya. Yang pertama, pencegahan. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan setidaknya 1 dari 4 kondisi deadlock tidak pernah terpenuhi. Misalnya, dengan tidak mengizinkan proses untuk melakukan hold and wait, atau memastikan sumber daya dapat di-preempt meskipun efektif. Ini seringkali mengurangi utilisasi sumber daya atau prompt sistem. Yang kedua, penghindaran. Strategi ini memungkinkan sistem untuk memeriksa setiap permintaan sumber daya untuk memastikan bahwa alokasi tidak menyebabkan sistem masuk ke dalam keadaan tidak aman. Contoh terkenal adalah banker algorithm yang secara dinamis memeriksa apakah sistem dapat memenuhi semua permintaan di masa depan sebelum mengolaksasikan sumber daya saat ini. Ini membutuhkan informasi awal tentang kebutuhan sumber daya setiap proses. Yang ketiga, deteksi dan pemulihan. Jika pencegahan dan penghindaran tidak digunakan, sistem harus mendeteksi kapan deadlock terjadi dan kemudian mengambil tindakan untuk memulihkannya. Ini bisa melibatkan terminasi satu atau lebih proses yang terlibat, atau melakukan merebut paksa sumber daya dari suatu proses. Metode ini lebih fleksibel namun dapat mengakibatkan hilangnya pekerjaan. Kita lanjut. File system dan disk scheduling, mengelola data dan akses disk.
File system adalah komponen fundamental yang memungkinkan pengguna dan aplikasi untuk menyimpan, mencari, mengakses data secara terorganisir di perangkat penyimpanan sekunder seperti hard disk, atau SSD. Ini mengatur data dalam bentuk file dan directory, menyediakan hierarki yang logis, serta mekanisme proteksi untuk mengontrol siapa yang dapat mengakses atau memodifikasi data. Metode alokasi file seperti contiguous, linked, dan index allocation memengaruhi efisien dan kendala penyimpanan data. Sementara itu, disk scheduling berperan dalam mengoptimalkan kinerja disk dengan menentukan urutan permintaan baca atau tulis yang akan dilayani. Tujuannya adalah mengurangi waktu akses disk, terutama waktu cari dan waktu rotasi. Struktur directory membantu pengguna mengorganisir file. Metode alokasi bagaimana file disimpan di disk. Disk scheduling optimal akses data fisik. Diagram disk scheduling, head disk bergerak mengikuti algoritma scan. Diagram ini mengilustrasikan bagaimana algoritma scan bekerja dalam disk scheduling. Head disk bergerak dari satu ujung ke ujung lain dari piringan disk, melayani semua permintaan yang ditemuinya di sepanjang jalan. Setelah mencapai ujung, ia membalik arah dan mengulangi prosesnya. Algoritma ini memastikan bahwa tidak ada permintaan yang akan mengalami starvation, tidak terlayani selamanya, dan memberi respon yang cukup merata untuk semua permintaan di sepanjang jalur pergerakannya. Algoritma populer lainnya termasuk first come first served yang sederhana dan short seek tim fresh yang melayani permintaan terdekat terlebih dahulu. Kita lanjut. Kesimpulan, kunci efisien sistem operasi modern. Memahami konsep-konsep manajemen proses, memori, deadlock, dan file system bukan hanya sekadar teori, melainkan fondasi penting untuk merancang dan mengoptimalkan sistem komputer yang tangguh dan responsif. Manajemen proses menentukan performa multitasking dan respons sistem. Virtual memory memungkinkan pengguna memori besar dengan efisien dan aman. Penanganan deadlock penting untuk menjaga kestabilan dan kelangsungan proses. File system dan disk scheduling berperan besar dalam kecepatan akses data dan penyimpanan. Dengan menguasai area-area ini, kita dapat menciptakan sistem yang tidak hanya kuat tetapi juga mampu beradaptasi dengan tuntunan komputasi yang terus berkembang di masa depan. Selesai. Itu saja dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.